Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar memahami blok rangkaian mesin daripada TV LED LED yang model sekarang ya teman-teman. Kalau yang model dulu itu namanya LCD. Nah, untuk semua merek atau berbagai merek itu pada intinya atau pada garis besarnya itu sama ya teman-teman. Nah, untuk memahaminya kita dapat lihat atau kita amati untuk lebih detailnya ya. Seperti ini ya teman-teman. Untuk yang pertama kali masuk arus PLN, nah di sini, nah ini lihat, ini ada jalur untuk listrik AC. Ini adalah bagian regulator atau power supply, atau juga ada yang menyebutnya satu daya ya teman-teman. Nah di sini ada trafo, ini trafo SMPS atau trafo switching, yang dimana dia dioperasikan menggunakan power PWM. Nah ini IC PWM, ini yang paling kendala atau sering banget terjadi jika ada sambaran petir ya teman-teman. Kalau sering ada petir, yang paling riskan itu di sini untuk power PWM-nya. Nah, untuk mempelajarinya kita lihat di sini ada garis yang melingkari di sini. Nah, lihat, coba lihat. Ini ada yang garis-garis nih. Kita lihat. Nah, di sini ada garis-garis. Ini menandakan ada tulisan yang hot. Ini yang menandakan ini bagian tegangan tinggi atau dari arus PLN teman-teman. Dimana arusnya masih besar. Ini untuk rangkaian regulator primer. Nah, sedangkan bagian sekunder itu bagian sini ya teman-teman. Ini adalah blok rangkaian power supply ya, untuk memahami bloknya. Jadi sudah dibedakan sendiri ya untuk rangkaian power supply-nya seperti ini. Ada juga mesin yang enggak jadi satu seperti ini. Jadi untuk power supply-nya terpisah, ada juga. Nah, kalau untuk shaft biasanya terpisah, dan juga polytron juga ada yang terpisah, ada yang gabung jadi satu. Tapi semuanya intinya sama ya teman-teman. Untuk rangkaiannya itu sebenarnya sama, rangkaian power supply. Nah, untuk rangkaian feedback ada yang memakai optocoupler, ada yang tidak. Kalau yang untuk merek Toshiba langka yang memakai optocoupler, jadi mungkin rangkaiannya sedikit berbeda ya. Mungkin kalau misalkan ada sambaran petir juga penanganannya juga berbeda. Untuk rangkaian selanjutnya setelah power supply, kita menuju power supply yang sekunder itu untuk yang outnya dari power supply ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sini ada dioda menuju ke sini. Di sini juga ada ini dioda juga ini teman-teman, ini simbolnya dioda ya, dapat kita lihat seperti transistor atau IC, tapi ini simbolnya dioda. Nah, di sini arusnya dirubah dari yang arus besar sekitar 400 volt dirubah menjadi 12 volt, ada yang 12 volt, ada yang 5 volt, sesuai kebutuhan rangkaian ya teman-teman. Nah, di sini sehabis rangkaian power supply, di sini ada DC-DC, ibaratnya itu penstabil lagi untuk rangkaian. Misalkan IC utama CPU yang ini membutuhkan 5 volt, nah ini dibagi-bagi, ada tegangannya lebih kecil, disesuaikan ya. Nah, untuk selanjutnya blok rangkaian selanjutnya setelah power supply yaitu blok CPU atau program, otak programnya ya, atau ada juga yang menyebutnya IC chroma atau apa ya semacamnya ya. Pokoknya otaknya di sini ya teman-teman. Ini otaknya meliputi banyak input dan output teman-teman.
Ini untuk otaknya ada input dari tuner, ada dari multimedia. Multimedia itu dari USB teman-teman, atau dari AV in. Terus ada HDMI, misalkan ada Anycast, atau ini bisa masukkan lewat sini. Terus ada VGA input juga. Nah, untuk inputnya ini semua teman-teman, inputnya dari tuner, dari sinyal. Terus outnya itu berupa ada gelombang suara yang dibesarkan melalui amplifier, sirkuit amplifier atau power amplifier. Yang ini ada coilnya teman-teman. Nah, ini IC suara. Nah, dapat kita lihat atau kita lihat jalurnya. Nah, di sini karena saya sudah lepas jalurnya di sini teman-teman. Nah, ini untuk speaker. Nah, jelas kan? Berarti yang ada coilnya, daripada IC yang ada coilnya ini adalah rangkaian power amplifier untuk suara atau pengeras suara ya teman-teman. Nah, setelah itu ini ada out kabel ke LVDS. LVDS ini ke layar teman-teman. Ini untuk ke layar. Tapi tidak langsung ke layar, ini nanti masuk ke T-Con terlebih dahulu. Untuk semua TV itu pasti ada rangkaian T-Con-nya atau timing control. Timing control itu untuk proses penampilan gambar biar lebih sempurna, atau memang dirancang sebelum ke layar itu diproses terlebih dahulu melalui rangkaian T-Con. Dan ini T-Con-nya nggak kita perlihatkan, jadi untuk memahami blok rangkaian mesinnya saja, karena yang bagian ini T-Con-nya sudah nempel di layar ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ingin mempelajari T-Con nanti di lain kesempatan atau di video lain ya teman-teman. Jadi kita membahas garis besarnya saja. Di sini yang pertama tadi rangkaian power supply atau regulator, terus ada otaknya, rangkaian otak, terus rangkaian tuner, ada multimedia, semuanya masuk ke IC utama, ada outnya untuk IC suara, terus ada lagi di sini untuk IC backlight atau inverter backlight ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah IC backlight. Nih, kelihatan ya. Ya. Ya, ini IC inverter untuk backlight. Nah, jalurnya lewatnya sini. Nah, ini tempat soketnya untuk backlight ya teman-teman. Ini untuk backlight ke layar. Jadi mudah dipahami ya teman-teman. Untuk mempelajari sistem mesin televisi LED, jika ada misalnya mati total kita bisa cek dari sini jalurnya, dari power supply ada tegangan masuk apa belum. Terus ke out daripada regulator, di sini cek tegangan standby 5 volt ada apa enggak. Jalurnya nanti bisa dilihat di sini tegangan kaki berapa, itu dicek bisa. Atau bahkan juga ada yang lebih detail lagi, itu setiap komponen di sini atau jalur outnya itu ada keterangannya berapa volt sebenarnya. Kalau kita amati lebih dekat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini ada tulisannya sebenarnya. Ini untuk membantu kita untuk mempelajari atau memahami jalur sirkuitnya teman-teman. Sebenarnya dari pabrikan itu sudah sangat membantu untuk jalurnya, itu sudah dikasih keterangan ya teman-teman. Jadi kayak seperti ini, jalurnya ada 5V, itu 5 volt. Nah, nanti kalau misalkan pengecekan untuk standby pas kerusakan apa, itu bisa dicek ya teman-teman, hadir apa enggaknya. Kalau yang masih awam atau kurang jelas, ada misalkan tulisannya kletek ya, hilang ya, bisa kita cek dari dioda outnya. Dioda out ini harus mengeluarkan tegangan misalkan
untuk tegangan standby minimal 5 volt lah atau 3 volt. Ini kalau standby harus hadir. Jadi kalau tidak hadir berarti masalah di bagian regulator. Dapat dipastikan di regulator atau ada yang problem. Misalkan di cut, potong, atau jalur outnya dipotong, masih tidak hadir, berarti memang di rangkaian masih ada masalah. Tapi jangan sekali-kali motong semua out atau jalur outnya dipotong, nanti IC PWM-nya yang akan jebol. Ya teman-teman. Dapat dilihat juga untuk CPU-nya, biasanya kalau mengalami kerusakan dia juga akan overheat, panas berlebih. Cukup dipegang pakai tangan atau pakai termogan juga bisa. Pas posisi menyala ya teman-teman, itu dipegang aman nggak apa-apa, tapi jangan pernah megang bagian sini ya teman-teman. Ini adalah tegangan tinggi. Untuk servis atau perbaikan mungkin hanya itu yang lebih ringkas ya teman-teman, atau garis besarnya saja tanpa menggunakan alat tester yang lebih detail, misalkan menggunakan oskiloscope ya, menggunakan multimeter saja bisa dicek satu persatu untuk outnya. Mungkin itu saja sekilas mengenai memahami rangkaian blok mesin televisi LED kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi biar lebih paham, mungkin bisa teman-teman praktekkan sendiri kalau misalkan teman-teman pengen belajar ya. Intinya semua TV itu sama. Jadi ada rangkaian power supply, ada otak atau CPU, ada inverter, ada IC suara, terus ada lagi tikon. Ya intinya sama ya teman-teman, tapi mungkin tata letak dan jumlah rangkaian sirkuitnya itu berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman yang lagi belajar mungkin bisa memahami ya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.